Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Rashid Widodo dari NPM 040 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Baitur Rahmah. Baiklah, pada video ini kami dari kelompok 1 akan menayangkan hasil video yang telah kami buat dengan tema pemeriksaan nervus cranialis pada sistem stomatonatik. Baiklah, sebelum itu saya ingin membacakan dari kelompok kami atau anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Molarika Alfionita, yang kedua adalah Rahma Hidayati, yang ketiga adalah Indriana Suzuan, yang keempat adalah Tiara Fitriani, yang kelima adalah Anggun Tricantika, yang keenam adalah Fitria Rahmaningseh, yang ketujuh Angela Teoberianida Oceania Berana, yang kedelapan Fatur Rahman Rashid Widodo, dan yang terakhir adalah Fadliatul Hayya. Baiklah, itu adalah nama anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Untuk selanjutnya kami persilahkan untuk melihat tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Molarika Alfionita, NPM 033, dan saya Rahma Hidayati, NPM 034. Nah, di sini kami akan melakukan pemeriksaan terhadap nervus kelima atau nervus kranial bagian trigeminus. Nah, di mana nervus trigeminus ini merupakan nervus terbesar dalam nervus kranial yang memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sensorik maupun fungsi motorik. Baik, pada pemeriksaan nervus trigeminus ini atau nervus 5 ini, sebaiknya saya akan memberitahu bahwa nervus trigeminus ini memiliki 3 cabang. Yang pertama itu adalah cabang yang keluar dari foramen supraorbitalis pada bagian dahi. Kemudian terdapat cabang yang keluar dari infraorbitalis pada bagian pipi, dan yang terakhir yaitu cabang yang keluar dari foramen mentalis pada bagian dagu. Nah, untuk pemeriksaan pertama yaitu kita akan memeriksa bagian sensorik. Baik, pada pemeriksaan sensorik ini alat yang digunakan yaitu kapas yang agak basah. Kemudian instruksikan kepada pasien untuk melirik ke arah lateral kiri atas. Kemudian kita sentuh pada tepi kornea mata pasien. Apabila pasien mengedipkan mata, maka pasien tidak mengalami gangguan pada nervus trigeminus. Kemudian kita masukkan kepada pemeriksaan kedua, yaitu pemeriksaan motorik. Nah, pada pemeriksaan motorik ini kita akan memeriksa kontraksi pada kedua otot masseter. Kemudian instruksikan pasien untuk melakukan pergerakan oklusi, di mana pergerakan oklusi ini terjadi perkontakan antara gigi rahang atas dan rahang bawah. Nah, apabila terasa kontraksi otot masseternya, maka pasien normal dan tidak mengalami gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriana Suzuan, NPM 035. Saya Tiara Fitriani, NPM 036. Baik, selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan saraf ke-7 atau yang biasa dikenal dengan nervus facialis. Nah, pada pemeriksaan nervus facialis ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu pemeriksaan dalam keadaan diam atau asimetris dari pasien. Yang kedua itu ada pemeriksaan sensorik pengecapan pada pasien. Kita masuk dulu pada yang pertama, yaitu pemeriksaan asimetris pasien. Dalam pemeriksaan asimetris pasien ini, kita menginstruksikan kepada pasien untuk dalam keadaan diam. Lalu kita melihat asimetris antara muka sebelah kanan dan kiri pada pasien dengan melihat lipatan nasolabial pada pasien. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Indriana Suzuan sebagai petugas yang akan memeriksa adik pada hari ini. Kalau saya boleh tahu, nama adik siapa? Tiara. Oke, baik Tiara. Baik Tiara, langsung saja ya kita periksa saraf ke-7-nya. Yang pertama itu Tiara boleh diangkat kedua alisnya. Oke, baik. Baiklah, selanjutnya kepada Tiara boleh ditutup kedua matanya secara kuat. Baik, pada saat pasien menutup kedua matanya, kita mencoba untuk mengangkat matanya apakah dia tahan akan kekuatan yang kita berikan, dan melihat simetris antara mata kiri dan kanannya. Baik, silahkan dibuka Tiara. Selanjutnya Tiara boleh memperlihatkan giginya. Baik, selanjutnya itu untuk bersiul atau mencucu. Baik, kita melihat antara simetris kiri dan kanan. Baiklah, selanjutnya kepada Tiara boleh untuk meniup dengan sekuat-kuatnya. Oke, baik, pada saat pasien meniup,
kita membandingkan antara kekuatan udara yang dikeluarkan dengan membandingkan simetris antara pipi kiri dan pipi kanan dari pasien. Oke, baik Tiara. Selanjutnya kepada Tiara, boleh untuk menyeringai atau tersenyum. Oke, baik. Pada saat pasien tersenyum tersebut, kita membandingkan antara konsistensi dari otot platisma dari kanan dan kiri dari pasien. Sekian pemeriksaan dari asimetris dari pasien. Untuk pasien ini, keadaan asimetrisnya itu normal. Baik, selanjutnya pemeriksaan yang kedua yaitu sensori khusus atau pengecapan 2/3 lidah depan. Kemudian kami telah mempersiapkan alat dan bahan seperti tisu, larutan, dan pipet untuk meneteskan ke lidah pasien. Perkenalkan, nama saya Tiara Fitriani, NPM 036. Kalau boleh tahu dengan siapa? Inggit dok. Inggit, saya akan melakukan pemeriksaan pengecapan lidah pada Inggit dengan menggunakan larutan asin, manis, pahit, dan asam. Nanti saya akan meneteskan larutan tersebut ke lidah Inggit, dan saya akan menginstruksikan Inggit untuk menutup mata, dan saya akan menanyakan larutan apa yang saya teteskan tersebut dengan memberi kode seperti menunjuk pada bagian asin, asam, pahit, dan asin. Kemudian apakah Inggit bersedia untuk melakukannya? Bersedia dok. Baiklah, kita lanjut ke larutan yang pertama dengan menginstruksikan pasien untuk memejamkan mata. Silakan Inggit untuk memejamkan mata. Kemudian menginstruksikan pasien untuk menjulurkan 2/3 lidah depan. Silakan. Selanjutnya kita lap menggunakan tisu agar bagian lidah kering. Setelah lidah kering, kita teteskan larutan yang akan kita teteskan. Selanjutnya menginstruksikan pasien untuk membuka mata dan larutan apa yang saya teteskan, Inggit? Cuka dok. Baik, untuk larutan yang kedua masih dengan cara yang sama. Yang pertama, kita instruksikan pasien untuk menutup mata dan menjulurkan lidah 2/3 lidah depan dan mengalapnya agar kering. Setelah kering, kita teteskan larutan yang kedua. Silakan Inggit untuk membuka mata dan menunjuk cairan apa yang saya teteskan. Garam dok. Baik, selanjutnya cairan yang ketiga sama, kita instruksikan pasien untuk menutup mata dan menjulurkan lidah dan mengalapnya kembali dengan tisu supaya kering. Selanjutnya teteskan larutan. Silahkan Inggit untuk membuka mata dan tunjuk apa yang saya teteskan. Pahit dok. Baik, untuk cairan yang keempat sama, kita instruksikan pasien untuk menutup mata dan menjulurkan lidah, kemudian lap menggunakan tisu agar kering dan kita teteskan cairannya tersebut. Setelah itu, instruksikan pasien untuk membuka mata dan menunjukkan larutan apa yang saya teteskan. Gula dok. Baik, terima kasih Inggit. Baik, dari hasil yang kita dapatkan dan saya simpulkan bahwa sensori pengecapan 2/3 pada Inggit normal karena bisa merasakan rasa pahit, asam, manis, dan asin. Baik, sekian pemeriksaan saraf ke-7 atau Nervus facialis. dari kami. Kita masuk pada Video selanjutnya. Pada siang hari ini, kami akan melakukan pemeriksaan nervus 9, yaitu nervus glossopharyngeus. Di sini saya Fitria Rahmaningsih dari NPM 038 sebagai pemeriksa. Saya Anggun Cantika, NPM 037 sebagai pasien. Untuk melakukan pemeriksaan nervus 9, kami di sini sudah menyediakan spatula lidah. Dan untuk cara pelaksanaannya, nanti si pasien diminta untuk membuka mulutnya dan diminta untuk menyebutkan huruf A. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fitria Rahmaningsih yang akan memeriksa adik pada siang hari ini. Kalau boleh tahu nama adik siapa? Kita umur
umurnya ada 16 tahun 16 tahun. Nah, pada siang hari ini saya akan melakukan pemeriksaan nervus 9 yaitu nervus glossopharyngeus dengan menggunakan spatula lidah. Dan sebelum itu saya meminta kepada Anda untuk melepaskan maskernya terlebih dahulu. Baik. Sebelum itu saya persilakan kepada Anggun untuk membuka mulut sembari menyebutkan huruf A dengan panjang dan menjulurkan lidah. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan spatula lidah, di mana akan dimasukkan ke daerah palatum si pasien untuk melihat apakah ada refleks muntah dari sebelah atau tidak. Kepada pasien saya minta untuk membuka mulut secara lebar sembari menjulurkan lidah. Pemeriksaan 9 telah selesai. Tidak ada kelainan yang dialami oleh si pasien dan semuanya normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela atau Berianida Oceana Berhana dari NPM 039. Kali ini akan berperan sebagai dokter. Dan saya Fadlil Keria dari NPM 041. Di sini saya sebagai pasien. Nah, sebelumnya kami akan melakukan pemeriksaan pada nervus ke-10. Nah, nervus ke-10 itu merupakan saraf glossopharyngeus atau bisa disebut dengan vagus, di mana fungsi dari saraf ke-10 ini, nervus ini berfungsi dalam hal motorik atau bisa juga berperan dalam hingga parasimpatik. Nah, untuk bagian motorik saraf ini itu berperan untuk mendukung pergerakan tenggorokan dan langit-langit mulut bagian lunak ataupun palatum. Dan untuk bagian sensorik dari saraf ini itu berperan untuk merasakan sensasi dari telinga luar, tenggorokan, hingga organ-organ di dalam perut. Selanjutnya, kami akan melakukan pemeriksaan pada nervus ke-10. Oke, silakan masuk. Silakan duduk, Dek. Baiklah, selamat pagi. Nama saya Dr. Gigi Angela. Hari ini akan melakukan pemeriksaan nervus ke-10. Sebelumnya, siapa namanya, Dek? Iya, Dok. Oh, Lia. Lia umurnya berapa? 19 tahun. Alamatnya di mana? Jalan Buranti. Jadi sekarang statusnya mahasiswa. Ya. Mahasiswi. Nah, untuk yang pertama itu kita melakukan tes gerakan palatum. Mungkin maskernya boleh dibuka ya. Nah, jadi yang pertama ini kita melakukan pengecekan dari arcus pharyngeus dan juga uvulanya atau biasa disebut dengan amandelnya. Nah, jadi yang pertama dia bisa buka mulutnya, kemudian keluarkan lidahnya. Nah, setelah itu boleh bilang A yang panjang. Keluarkan lidahnya secara maksimal. Oke, baik. Nah, di sini arcus pharyngeus dan juga uvula dari Lia itu normal. Untuk pemeriksaan yang kedua kita akan melakukan tes melihat refleks penelanannya. Jadi untuk yang pertama mungkin Lia boleh minum airnya. Iya, boleh satu teguk dulu. Nah, di sini tujuan dari untuk nervus penelanan ini untuk melihat apakah ada rasa sakit yang dialami sama Lia. Tidak ada. Apakah ada refleks ingin batuk ataupun muntah? Tidak ada. Berarti dari proses penelanan dan juga sistem yang ada di tenggorokan Lia itu normal, karena bisa kita lihat bagian kiri dari kanan arcus pharyngeusnya itu normal. Mungkin sekian hasil pemeriksaan nervus ke-10 yang kami dapatkan, di mana nervus 10 ini sudah dijelaskan tadi merupakan saraf glossopharyngeus, yang dimana dari hasil pemeriksaan pasien yang dilakukan tadi bahwa nervus glossopharyngeus dan juga organ-organ yang berkaitan dan juga uvula maupun arcus pharyngeus yang dimiliki oleh pasien itu semuanya normal. Baiklah, setelah kita melihat dari video yang telah kami buat ini, maka dapat kita simpulkan bahwasannya saraf kranial ini merupakan bagian dari susunan sistem saraf tepi, walaupun letaknya yang berdekatan dengan sistem saraf pusat yang terhubung ke organ-organ di dalam tubuh manusia seperti mata, telinga, hidung, tenggorokan, dan lain sebagainya. Dan pasangan sistem saraf kranial ini diberikan nomor sesuai dengan letak dari depan sampai ke belakang. Nah, jenis-jenis
saraf kranial yang kami lakukan pemeriksaan yaitu saraf 5 atau nervus trigeminus, saraf 7 nervus facialis, nervus 9 atau nervus glossopharyngeal, dan nervus 10 yaitu nervus valgus. Teknik pemeriksaan nervus kranialis itu dilakukan dalam posisi duduk tegak untuk melakukan pemeriksaan nervus kranialis 1 hingga 12. Namun, tidak semua nervus kranialis harus diperiksa, tapi hanya sesuai dengan kebutuhan kondisi pasien berdasarkan anamnesis saat persiapan. Terima kasih. Saya mewakili kelompok 1. Jika ada perkataan atau penyampaian dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terjadi kontak antar individu. Nah, apabila pasien Kenalnya belum. Udah. Perkenalkan nama saya enggak. Inggit, saya akan perkenalan dulu ya. Kan nggak tahu nama, lupa.